Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah ini, dan dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang nantinya insyaallah akan diisi Bapak Ustadz Iwan. Demikian, dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk kepada Bapak Ustadz Iwan kami persilakan waktu dan tempatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berkenan mengumpulkan kita kembali di sini dalam kajian ba'da subuh di setiap ahadnya. Kebetulan saya di sini diberi amanah untuk menggantikan harusnya jatahnya Ustadz Mahar karena beliau sedang tidak sehat, maka Pak Pri meminta saya untuk mengisi kajian ini. Mungkin tema kali ini mungkin agak beda dengan tema yang sebelumnya. Saya mengambil tema yaitu tentang jin. Sebenarnya itu jin itulah sebuah hakikat ataukah sebuah khurafat. Khurafat di sini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia itu berupa dongeng apa cuman mitos. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk sebagai umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu enggak ada ya. Mungkin di sini saya cuman membacakan ini aja, buku dari karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau adalah seorang praktisi ruqyah yang mungkin sudah terkenal di Mesir, dan beliau juga salah satu rujukannya Ustadz Muhammad Faizar dalam hal ruqyah ini. Mengapa saya mengambil tema kali ini jin? Kadang-kadang
dalam kehidupan yang modern ini, di mana sudah begitu canggih HP, TV, pesawat terbang, bahkan mungkin internet yang melalang buana, seakan-akan dunia ini nggak ada batasnya. Tapi masih ada gangguan yang dibilangnya gangguan gaib, yaitu sihir, gangguan kesurupan, dan lain-lain. Kadang-kadang orang yang modern itu kadang-kadang nggak percaya, memang masih ada kayak gitu, memang masih bisa orang menyantet kayak gitu. Allahu a'lam, mungkin ada orang yang percaya, tapi itulah benar adanya. Baik, dalam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 1-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu setiap muslim wajib mengimani hal yang gaib, keimanan yang mantap, tanpa dicampuri dengan keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Seperti gaib itu penjelasannya menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya telah memberitahukan hal yang gaib itu kepada kita. Dalam hal ini jin merupakan salah satu ciptaan Allah yang gaib. Jadi mereka tidak kelihatan, tapi ada. Allah menciptakan, ada yang unsur penciptaannya karena unsur penciptaan berbeda dengan manusia, dan juga frekuensi kehidupan mereka itu berbeda dengan frekuensi kehidupan manusia. Ini ada dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Ahqaf 29. Wa id sarafna ilaika nafaron minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika bacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dan ashabul surat ini yaitu ketika serombongan jin bertemu dengan Rasulullah untuk mendengarkan Al-Quran, dan mereka pun termasuknya mukhalaf jin ini, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia, nggak ada bedanya dengan manusia. Dan ada di surat Quran Al-An'am 130, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza
qalu syahidna ala anfusina wa gharatshumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari galangan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum anfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Wahai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. Sedangkan ini ada juga dalil dari hadis. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bertemu Rasulullah pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, lembah dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu kami pun menjadi malam yang terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Gua Hiro. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanan apa yang harus mereka makan. Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah. Dan itu merupakan makan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kamu istinja atau cebok dengan kedua benda itu, karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu bangsa jin. Dari hadis ini ada beberapa penjelasan yang bisa didapat. Mungkin ada beberapa orang yang sering memajang kayak kepala kijang atau kepala sesuatu yang udah menjadi kerangka dipajang di dalam rumah. Padahal sebenarnya itu tuh termasuknya makanan jin. Kadang dalam beberapa kasus saya pernah mendatangi bahwa rumah itu sering diganggu jin. Setelah diteliti, ternyata banyak pajangan-pajangan yang banyak binatang yang diawetkan. Misalnya kayak penyu yang diawetkan, terus hiasan kepala kijang. Pada dasarnya kalau melihat dari hadis ini bahwa itu termasuk makanan jin. Apabila disembelih dengan asma Allah, yang makan adalah jin muslim. Tapi kalau yang mungkin dia tewas tertabrak, terus dia jadi buat hiasan, itu bisa-bisa yang makan itu malah jin kafir. Dan jin kafir itu biasanya malah mengganggu.
Terus hakikat selanjutnya, jin bisa dilihat, bukan berarti tidak ada. Jika kita bisa melihat jin, dijadikan dalil bahwa jin tidak ada, maka beberapa banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat namun hakikatnya ia ada. Sebagaimana contohnya arus listrik bisa kita lihat di kabel listrik, tapi kita tahu bahwa dia ada bekas-bekasnya pada lampu atau alat-alat listrik lainnya. Begitu pula udara yang setiap hari kita hirup, dia tidak berwarna, tapi bisa memenuhi rongga udara di paru-paru kita untuk bernafas. Bahkan ruh yang ada di dalam tubuh kita, dia ada tapi kita nggak tahu bentuknya kayak apa. Asal muasal penciptaan jin. Banyak sekali Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqal jannah mimma rijim minnar. Dia menciptakan jin dari nyala api. Surah Ar-Rahman 15. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksud dari nyala api pada ayat di atas adalah nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya adalah dari ujung jilatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum, yang artinya, dan kami telah menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran surah Al-Hijr 27. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis berkata, aku lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah liat. Bila ada orang yang masih menyanggah, bagaimana Anda bisa menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Bukankah ia seorang pendusta? Bisa dijawab, sesungguhnya yang menjadikan dalil bukan terletak pada perkataan iblis sendiri, tapi pada penetapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebab Allah tidak menetapkan sesuatu yang batil. Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yaitu dari tanah liat. Jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa jin kafir disiksa juga dengan api? Masalah ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang. Namun sekiranya mau berpikir secara jeli, niscaya mereka akan memahami hakikatnya. Semua orang tahu manusia diciptakan dari tanah, tapi ketika manusia dilempar dengan tanah, tetap akan kesakitan. Begitu juga dengan bangsa jin, walaupun asal mulanya penciptaannya dari api, ketika disiksa dengan api, mereka akan tetap kepanasan.
karena mudah berbeda wujud dari aslinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna aduwallahi iblisa ja'a bisimabi min nari liyaj'alahu fi wajhi." Sesungguhnya musuh Allah, iblis, datang membawa pelita dari api dan hendak melemparkannya ke wajahku. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan kemudian. Pada hadis yang lain, Imam Malik dalam kitab Al-Mutawa dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, pada malam Isra Rasulullah SAW melihat jin ifrit yang mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh, beliau selalu melihatnya. Lalu Jibril berkata kepada beliau, Maukah Anda aku ajari beberapa kalimat doa? Jika Anda mengucapkannya, niscaya nyala api yang apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Al-Hadis. Dua hadis di atas menjadi bukti bahwa jika iblis tetap dalam wujud apinya, tentu dia tidak akan membutuhkan pelita atau seberkas api. Sebagaimana manusia, iblis ini ada bermacam-macam. Dalam hadis yang sahih, iblis disebutkan ada tiga macam. Jin ada tiga macam. Yang pertama, jin yang mempunyai sayap, mereka biasa terbang di udara. Yang kedua, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta berpetualang. Dan untuk jin yang ketiga ini adalah jin yang termasuk mukhalaf. Dia bisa berbicara seperti manusia dan dia bisa mendapat kewajiban untuk sholat, untuk zakat, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jin yang pertama dan kedua ini termasuknya seperti binatang-binatang di alam manusia. Jin yang ketiga inilah yang sering mengganggu manusia. Ada jin itu, ada jin kafir, ada jin muslim, dan juga ada juga jin munafik. Di mana tempat tinggal jin? Biasanya bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, seperti padang pasir. Ada juga yang tinggal di tempat sampah, tempat pembuangan kotoran. Di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk padang pasir untuk mendakwahi mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membacakan ayat Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Hadis tentang kisah ini periwayatannya seperti yang terdapat pada kedua kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Jarul Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan pembuangan kotoran karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia, sebagaimana yang terdapat pada hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ada juga jin yang tinggal di kamar mandi atau WC. Diriwayatkan dari Sa'id bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian akan masuk ke jamban, hendaklah ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kubutsi wal qaba'id. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan.
Dari makna doa ini bahwasanya banyak jin yang tinggal di kamar mandi, dan juga jin itu bisa melihat apa yang manusia lihat, tapi kita tidak bisa melihat jin. Dalam beberapa kasus ada bangsa jin yang mencintai manusia. Karena kenapa? Saat mereka masuk kamar mandi, mereka lupa membaca doa. Jadi apa yang ada di kamar mandi itu bangsa jin bisa melihat dengan mata yang terang. Kalau mereka bisa melihat aurat manusia, apalagi yang di dalam kamar mandi suka nyanyi-nyanyi, suka berkaca, bercermin. Dan bagaimana untuk mencegahnya? Sebelum masuk kamar mandi kita berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk kamar mandi. Insya Allah mata jin akan ditutup, dan yang akan kita lakukan di kamar mandi tidak akan dilihat mereka. Begitu juga saat kita melepas baju, saat kita ganti. Kebanyakan orang lalai melepas baju seakan-akan nggak ada siapa-siapa di situ. Padahal jin itu ada di mana aja. Mungkin kalau di rumah itu ada di atap-atap rumah kita. Dia bisa melihat apa saja yang kita lakukan selama di rumah itu. Bagaimana untuk mencegah mereka melihat kita? Saat melepas baju kita setidaknya berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah mereka tidak akan melihat aurat kita. Yaitu untuk mencegah bangsa jin itu bisa tertarik kepada manusia. Dalam beberapa kasus seseorang dicintai bangsa jin ini biasanya perempuan, kebanyakan perempuan. Dan efeknya kalau mereka udah berumah tangga, biasanya suaminya istrinya itu biasanya kadang suka marah kepada suaminya tanpa sebab yang jelas. Walaupun hanya karena sesuatu yang sepele, tapi marahnya bisa meledak-ledak. Jadi seakan-akan dia itu dikompor-kompori di hatinya agar dia membenci suaminya. Terus yang kedua juga apabila dia masuk ke dalam tubuh manusia, kebanyakan mereka ada di rahim. Kenapa di rahim? Karena mereka akan mencegah wanita itu untuk hamil. Bisa menjadikannya rahimnya itu bermasalah, bisa menjadikan saat haidnya enggak teratur, bahkan dalam beberapa kasus tidak haid sama sekali. Apakah bangsa jin juga makan dan minum? Banyak sekali hadis sahih menerangkan bahwa jin makan dan minum. Dalam Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Abu Hurairah pernah membawakan kantong air untuk berwudu dan memenuhi keperluan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, siapa? Abu Hurairah menjawab, Abu Hurairah. Beliau berkata, tolong carikan aku batu untuk bersuci, dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran hewan. Lalu saya membawakan beberapa batu, saya bawa di atas pakaian saya, kemudian saya meletakkan di samping Rasulullah SAW. Setelah itu saya beranjak pergi. Setelah beliau selesai dari keperluannya, saya berjalan kepada beliau. Saya berkata, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Beliau menjawab, keduanya adalah makanan jin. Aku pernah didatangi oleh utusan jin, nasibain, jenis jin yang paling baik. Mereka berkata kepadaku tentang makanan mereka, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Dia memberikan rasa kepada setiap tulang dan kotoran hewan yang dijumpai oleh bangsa jin. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis sahihnya
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, hendaklah ia minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Jin dapat mengubah dan menyerupakan diri kepada sesuatu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruh saya untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah sesosok makhluk, lalu dia mengambil makanan tanpa meminta izin. Kemudian aku memegangnya dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, sesungguhnya saya sangat membutuhkan makanan ini dan saya mempunyai keluarga. Selain itu saya benar-benar sangat membutuhkan. Dan saya pun melepaskannya. Dan pada pagi harinya Rasulullah SAW berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Saya jawab, wahai Rasulullah, ia mengadukan tentang kebutuhannya yang mendesak, bahwa dia mempunyai keluarga. Oleh karena itu saya merasa iba kepadanya dan melepaskannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, makhluk itu telah mendustaimu, dia akan kembali lagi. Saya pun mengetahui bahwa dia akan kembali karena Rasulullah SAW mengatakannya dia akan kembali. Pada malam harinya saya mengintai, dia pun datang lagi mencuri makanan. Lalu saya tangkap dan kuancam lagi. Lalu saya akan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, lepaskanlah saya dalam keadaan membutuhkan. Sedangkan saya mempunyai keluarga. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya pun merasa iba dan kasihan kepadanya hingga saya melepaskannya. Pada pagi harinya Rasulullah SAW berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Saya menjawab bahwa ia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak dan dia mempunyai keluarga. Oleh karenanya saya iba dan kasihan kepadanya, dan saya pun kembali melepaskannya. Beliau berkata, sesungguhnya dia telah mendustaimu, dia akan kembali lagi. Dan malam harinya saya mengintai untuk ketiga kalinya, dia datang dan kembali mencuri makanan. Lalu saya menangkap dan mengancamnya bahwa dia benar-benar akan saya serahkan kepada Rasulullah SAW. Saya bertekad bahwa ini yang terakhir baginya, karena kemarin dia berjanji dia akan kembali. Ternyata dia kembali. Kali ini dia berkata, lepaskanlah saya akan mengajarkan beberapa kalimat doa. Semoga Allah memberikan manfaat untukmu dengan mendengar kalimat ini. Aku pun menanyakan tentang doa itu. Dia berkata, jika kamu berbaring di kasur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la takhuduhu sinnatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi dari hadis ini iblis, kalau nggak jin ini, dia setelah tertangkap untuk yang ketiga kalinya, dia memberi wasiat kepada sahabat yang telah menangkapnya itu, bahwa kalau bisa sebelum tidur kita membaca ayat kursi. Dan ayat kursi ini sebagai perlindungan kita dari malam hingga paginya. Karena pada dasarnya kita tidur itu seperti apa ya? Ya seperti mungkin mati sementara ya. Kita nggak tahu setelahnya itu tidur bisa bangun lagi apa enggak. Itu tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita bangun tidur disunahkan untuk berdoa dari kita sudah bangun dari kematian yang sementara. Berarti kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat baik, untuk bisa bertobat atas dosa-dosa kita yang kemarin. Allah masih memberi kita waktu untuk beramal baik. Mungkin dari saya untuk sementara cukup sekian dulu. Mungkin apabila ada yang ingin tanyakan atau yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ustadz Ali, Ustadz Edison, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Dia yang ngusulin Rasulullah itu supaya dibunuh. Itu setan yang sebagai manusia. Dan akhirnya kafir Quraisy sudah sepakat mereka akan membunuh Rasulullah SAW di rumahnya. Rasulullah itu mau dihijrahkan. Cuman yang namanya Rasulullah dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dilindungi
Dan ada kalanya kalau mereka jatuh cinta, mereka juga bisa melakukan pernikahan dengan kita. Ada ritual mungkin menyimpang lah, tradisi menyimpang. Dan mereka emang tinggal kita yang muslim mungkin ada jin muslim yang tinggal di sini. Karena kadang-kadang kalau kita menuang air panas gitu ya, di lubang-lubang itu disuruh pergi dulu yang di dalam lubang itu supaya tidak terkena air panas. Kalau mereka biasanya kalau yang terkena air panas bisa sakit atau meninggal mati. Walaupun mereka hidupnya lebih lama dari kita, tapi kalau kena hal-hal yang cairan kimia atau cairan yang rusak itu bisa mati juga. Saya punya teman sales mobil gitu ya, sales mobil Toyota. Ada Bang Sadi juga datang beli mobil Toyota ini. Cuma dia menyamar ke Indonesia. Cuma dia bilang, maaf saya mau beli mobil sekian ratus. Cuma saya punya KTP. Punya KTP, nggak ada KTP. Kalau yang biasa transaksi itu sudah ngerti, dia nggak punya KTP itu bukan karena dia emang nggak bikin KTP, tapi maksudnya dia bangsa sebelah ini. Nah, mereka ya oke aja gitu. Tapi itu mobil dikirim ke tempat sekian. Setelah dikirim itu mobil itu nggak kelihatan batang gedungnya apa mobilnya lagi gitu. Hal-hal seperti itu kadang-kadang mungkin kita akan terbatas gitu ya, tapi ini masuk sebagai tambahan. Dunia itu nggak beda jauh sama kita. Mereka juga sekolah, mereka juga Quran, kemudian maksiat juga, ada yang cuma ngomong dan macam-macam. Cuman bedanya mereka melihat kita tidak bisa melihat mereka. Kecuali orang-orang yang mungkin yang dikasih kebiasaan gitu, atau orang-orang yang juga mungkin yang punya kemampuan lebih atau kemampuan yang ada yang namanya farma, ada juga yang mauna, ada juga yang istirahat gitu kan. Nggak mesti, kadang-kadang orang-orang kafir pun bisa melihat. Tapi sebenarnya kalau kafir kan istirahat gitu. Orang biasa bermauna, soleh itu tarawah. Tambah terjadi ya, intinya kita tidak bisa juga bersahabat dengan mereka gitu. Kita nggak tahu mereka itu walaupun bisa melihat kita, mereka itu nggak ada sembarangan masuk dunia kita. Karena mereka kalau masuk dunia kita, mereka juga punya usaha lebih gitu, punya energi yang diambil gitu. Kita menginginkan misalnya gitu, kita menginginkan mereka masuk, mereka akan masuk. Seperti manggil jaya lampu, manggil apa, dan ayat-ayat tertentu mungkin bisa manggil jin ya. Yang itu mereka bisa masuk tanpa diundang, mereka bisa. Mereka nggak bisa mengganggu kita kalau kita mau menyediakan kita diganggu. Kalau tidur kita baca doa, itu berarti kita menyediakan diri kita untuk diganggu gitu. Itu kita Terima kasih Ustaz. Jadi indigo ini keadaan di mana seseorang bisa melihat, katakanlah penampakan ataupun bisa merasakan kehadiran, itu tuh hampir 100% insya Allah dipastikan dia itu ada jinnya di tubuhnya. Jadi frekuensi mereka itu kayak frekuensi jin. Jadi apa yang jin lihat dia bisa lihat, apa yang jin rasakan dia bisa merasakan. Dan yang paling parah tuh biasanya sampai bisa melihat penampakan warung dia pakai penglaris jin. Jadi kalau si indigo ini udah kadar jin bersatu sama dia itu udah parah,
Dia itu bisa melihat di belakangnya itu kadang ada pocong tuh di belakang tukang mie atau tukang apa ya. Ntar lidah liurnya itu sebelum dikasih pelanggan ditetesin dulu. Masya Allah, sampai segitunya. Jadi sebenarnya sebagai indigo itu harusnya jangan bangga, tapi itu gangguan sebenarnya dan harus dihilangkan. Apa enak sih oleh Allah itu bangsa jin udah ditutupin Allah, tapi kita bisa melihat mungkin waktu kita mau tidur ada di atas atap gitu lagi ngeliatin kita bisa melihat dia, nggak enak tidurnya juga. Ustadz Ali bisa nami Ustadz. Atau bapak-bapak ada yang mau nanya? Silakan. Plus ilmu. Sejatinya kalau jin bisa melihat manusia, kita juga bisa melihat jin. Cara sih gampang sih. Hanya ngambil nafas, menengadahkan kepala ke atas, terus melihat samping kanan, bisa nggak sambil kiri, bisa udah itu aja. Terus ke bawah ya? Bisa ke bawah itu Belum dibahas apa? namanya ya device atau hooper. Itu jadi bukan hanya kita juga bisa melihat manusia jadi ini jinnya apa nih? Oh ya, hooper device. Kita ngelempek. Tapi katanya kalau jin itu yang merasuki manusia jenis kelaminnya perempuan, katanya ada gatal-gatal kemaluan gitu ya. Betul nggak sih Ustaz? Ya, sependek pengalaman saya, tergantung jinnya itu. Kalau jinnya itu mencintai, katakanlah jinnya perempuan mencintai laki-laki, ini bisa di kemaluannya nempel. Begitu juga kalau jin laki-laki di perempuan ini nempel aja kelamin perempuan. Gitu. Ya gitu lah. Jadi kalau yang pas bujangan, dia kadang-kadang menikmati kayak gitu, jadi malas nikah. Nah, orang yang malas nikah itu kadang-kadang ada gangguan juga, karena dia udah merasa nikmat di situ. Tiap malam tidurnya hubungan intim mulu. Gitu. Kalau mau nambah gangguan itu Nambahin dulu nih. Itu Tergantung niat Ustaz. Kalau ini Pak, sepertinya ada yang ketakutan itu apa benar arwahnya itu jadi setan positif? Itu benar apa? Itu mitos Pak. Kalau manusia meninggal kan udah urusannya rohnya sama Allah. Cuman kadang jin itu korin manusia itu kan, setiap manusia itu ada jin korinnya. Dia bisa menyerupai manusianya itu. Dia tahu tanggal lahirnya, dia tahu panggilan kecilnya apa. Oh, semuanya itu dia tahu. Kadang-kadang dia bisa menyuruh ke keluarganya, ini saya ini loh, ini mbak kamu ini saya itu pada bohong. Dia pengen menyesatkan hakikat manusia aja. Pada dasarnya kalau manusia sudah meninggal, rohnya itu sudah rusak apa? Mungkin dalam bahasa itu juga nggak jelas. Nasibnya gitu, tergantung amal ibadahnya. Jadi kalau ada yang bilang ini saya ini nggak usah bohong kamu gitu. Itu jin Pak, jin. Jinnya yang takut sama bapak ya. Pak Pri nanya Pak Pri. Kalau pancing itu ada jinnya? Kalau pancing pakai jin? Ya Pak Luki mau ini?
Oh ya, mungkin saya nambahin dikit. Jadi kadang-kadang saya dari pengalaman ngeruqyah rumah itu kadang-kadang ini banyak rumah yang penghuninya jin itu sering mengganggu terutama anak kecil. Jadi kadang-kadang anak kecil jam 12 malam, kalau enggak ada jam-jam tertentu, jam 2 malam dia bangun nangis, kejer. Kadang sampai enggak keluar air mata. Disusuin enggak mau, didiemin enggak mau. Kadang-kadang dari situ ada jin yang menakut-nakutin dia di rumah itu. Dan penyebabnya mungkin bisa macam-macam. Ada jin yang iseng, ada jin yang balas dendam. Balas dendam di sini bisa seperti Ustaz Edison bilang, kadang kalau kita bikin mie instan, air yang panas itu jangan langsung dibuang ke saluran wastafel. Saluran wastafel ini termasuk lubang-lubang, dan ini Allahu a'lam ada jin di situ. Begitu kita tuang tanpa menyebut bismillah ataupun tanpa ta'awud, bisa melukai bangsa jin yang ada di situ. Bisa anaknya, bisa keluarganya, dan kalau sampai meninggal dia bisa balas dendam pada manusianya gitu. Jadi kalau bisa kalau sebelum dibuang itu ta'awud, kalau bisa juga dicampur air dingin dulu. Jadi begitu masuk ke wastafel itu udah agak dingin gitu. Dan biasanya kalau ini untuk meruqyahnya saya butuh air, dibacain beberapa ayat Quran, terus disemprotkan di sekeliling rumah gitu sambil didakwahin jinnya. Pokoknya disuruh keluar gitu. Insya Allah dengan izin Allah gangguan itu bisa dihilangkan gitu. Jadi pada intinya kita tahu bagaimana hakikatnya jin, jadi kita bisa menghindarkan diri dari apa-apa yang disukai jin, apa-apa yang dihindarkan agar kita itu tidak menyakiti jin. Mereka juga termasuknya makhluk Allah yang mukhalaf, yang juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa masuk surga ataupun neraka tergantung amal mereka. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebodohan hanya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.